orang sebelah. Sebelah yang mana ya? Orang sebelah. Itu bukan orangnya yang sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang. Kenapa? Kamu lagi sibuk nggak? Lumayan sih. Kenapa? Jadi inget deh. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 15. Kenapa? Ingat nggak? Tahun 2013 di bulan yang sama kita baru masuk kampus kan? Dan jadi pengen nostalgia sama kamu dulu. Banyak kan tempat-tempat yang pernah kita datangi di kampus, maksudnya yang tempat yang agak creepy gitu ya. Kayak kuburan Pikun. Iya. Atau Danau UI. Menara air. Yang dekat fakultas kita. Nah, yang sering aku dengar cerita-ceritanya itu banyak juga yang ada di asrama. Asrama UI. Kamu tahu kan aku pernah jadi anak asrama juga. Karena itu makanya aku pengen nanya sama kamu. Dan ceritanya apa aja sih? Aku agak lupa. Wait. Beberapa. Kayaknya ini kan bulan-bulan mau masuk ini ya, kampus ya. Iya. Gimana kalau kita bikin video? Ya semoga bermanfaat lah bagi teman-teman mahasiswa baru. Ya masa kuliah cuman ya meskipun online gitu kan, ya berhak nggak sih mereka untuk ngerti tentang cerita turun temurun dari seniornya? Malah seharusnya itu yang bikin jadi mereka penasaran. Karena mereka nggak tahu lokasinya seperti apa. Oke, ya udah. Mungkin akan lebih creepy karena banyak yang nggak diisi. Nggak diisi? Oh. Gak ada orangnya. Ya pandemi ya, makin sepi ya. Oke. Aku terinspirasi dari video ini nih. Ntar aku kasih tahu videonya. Oke, yaudah ntar aku siapin kamera ya. Hai, Khuda Hafiz, Mayvon and welcome. Oke, teman-teman, kali ini ada seseorang yang merequest aku untuk mencoba menceritakan tentang kisah-kisah yang dialami beberapa mahasiswa atau mungkin sekarang udah alumni. Jadi mereka membagikan kisah seram yang mereka alami di kampus mereka. Bentar, lanjut yang kamu pengen ceritain tadi. Kamu pengen cerita yang di bagian mananya kampus? Beberapa kali kan aku sempat menginap di asrama UI. Jadi salah satu tempat yang cukup berkesan lah. Dan memang suasananya itu agak beda di sana. Terutama kan sebelahnya itu kan hutan. Sebelahnya kan hutan. Tahu nggak di belakangnya ada kuburan? Lupa deh. Wait. Alhamdulillah. Mungkin. Jadi kemulai aku. Tapi kan di dekat jalan itu kan kuburannya kan. Iya, cuman kan tetap di lokasi belakangnya kampus. Nah itu suasananya itu pengap. Kamu agak sini dong. Sini, dah duduk. Gimana? Lanjut. Terus? Tapi aku lupa. Kayaknya ada beberapa kisah serem-serem di sana. Kamu yang kan pernah tinggal setahun berapa? Enggak, aku cuman 6 bulan nggak ada. Makanya lupa. Itu pasti dengar atau mungkin ngalamin sendiri. Rata-rata sih di setiap kampus yang tua di Indonesia pasti bagian asramanya itu punya kisah tersendiri. Nah, mungkin bisa kamu cerita. Yaudah, yang pertama kita coba cerita dari kampus kami terlebih dahulu ya, yaitu Universitas Indonesia. Asrama UI ini terletak di perbatasan antara Depok dan Jakarta Selatan. Pokoknya asrama UI ini tuh bener-bener
kayak jauh gitu dari kampusnya, karena harus keluar gerbang utama dulu. Kalau udah keluar gerbang utama, melewatilah, kelihatan tuh ada danau dan ada gerbang keluarnya kalau nggak salah. Terus sekarang udah ada yang untuk atlet tuh apa sih, gedung atlet itu loh, tapi bukan gedung olahraga, tapi kayak lupa aku namanya. Komplek olahraga situ. Pokoknya ada kolam renangnya. Terus dulu ada dance sport juga di situ gitu kan. Nah, udah dari situ lurus lewatin hutan lagi, ketemulah di situ asrama UI. Nah, karena di sini aku pernah memiliki pengalaman, ya pernah mengalami paranormal experience sendiri, ya kan Pudut. Nah, kalau aku sendiri di kamar 1A atau kamar 12A, nanti aku kasih tahu fotonya. Itu di gedung mana? Aku di gedung apa ya, pokoknya dari asrama UI ketemu lobi, belok ke kiri, mentok gedung pertama, itu gedung asrama aku. Aku lupa gedung apa sih, itu gedung A. Soalnya nomor pintu kamarku ini nih, nanti aku cariin ya, 12A, seingatku tuh itu gitu. Sorry, maksud aku di sini tuh gedung F1 itu adalah gedung F, lantai 1. 1.12 itu lantai 1, nomor 12 kamarnya gitu. Maafin ya. Dan pertama kali aku nyampe di sana itu kan diantar sama ayah, sama mama, diantar sama keluarga aku, diantar. Semua barang ditaruh di dalam kamar. Nah, di situ aku nyampainya pun itu malam. Ya, malam banget pokoknya. Nah, aku ingat banget kenapa, karena setelah ngantar barang ke kamar aku itu, keluarga aku kan keluar tuh nyari makan dan semua toko pada tutup dan kita nyasar di situ karena kita nggak tahu arah kalau malam kan gelap. Nah, singkat cerita, pas udah ditinggal pulang sama keluargaku, sendirian lah pastinya. Ukuran kamarnya kalau nggak salah 2x1, 3x2. Itu sendiri apa berdua? Sendiri, aku sendirian di kamar itu. Jadi karena aku emang nggak suka untuk sekamar berdua, mungkin lebih ke gampang nggak cocok untuk sekamar berdua. Nah, akhirnya baru buka jendela belakang, udah ada yang nyambut. Aduh, aku merinding kalau ingat. Jadi jarak cewek, jadi jarak antara gedung 1 dan gedung A sama gedung B itu cukup jauh. Jadi kalau mau masuk ke gedung itu ngelewatin lorong dulu, terus ketemu gedung A, terus baru tuh kalau mau ke gedung B ngelewatin lorong lagi, A B C D E. Ingatku dulu di situ. Iya, aku 12A, aku lantai 1. Itu ingat banget. Yang deket kantin asrama itu? Iya. Gedung apa? Deket kantin asrama. Yang kan ada 2. Kalau asrama wanitanya UI kan ada yang belok kiri sama belok kanan kalau dari kantin. Kalau dari nah, kalau asrama cowoknya itu agak serong gitu masuknya. Gitu. Kalau dari lobi asrama cewek yang apa di UI itu ada yang belok kiri langsung. Nah, itu sebelum ke kantin ada lorong menuju ke asrama cewek. Kalau mau menuju ke asrama laki-laki harus melewati kantin. Ya kan? Yeah. Nah, di situ baru buka, kenalan lah. Aku lupa nama siapa, pokoknya mbak-mbak. Ya udah, nih makhluk suka onderdil cewek. Itu makhluknya cewek tapi suka makhluknya cewek suka jahil untuk nyolongin onderdil cewek. Nggak tahu kenapa, aku nggak mau. Aku berusaha semaksimal mungkin untuk nggak komunikasi karena aku mempunyai pengalaman yang buruk untuk menceritakan bahwa kalau aku ini bisa ngelihat atau pokoknya intinya aku di kampus itu berusaha seminimalisir mungkin untuk tidak memberitahu teman-temanku gitu, meskipun ujung-ujungnya ketahuan sendiri kan. Nah, dari situ mulai jahil, banyak yang jahil, ada anak kecil juga. Terus aku mulai masuk ke lorong kamar mandi. Sebelum masuk ke lorong kamar mandi, kita itu semua tempat
asrama wanita itu selalu melewati musola dulu, musola untuk kayak musola bersama gitu kayaknya. Jadi ada banyak apa mukena sajadah gitu kan di situ. Nah di situ itu udah sering banget bau kayak kadang bau melati, bau wangi-wangi gitu kan. Tapi lumayan sering juga untuk kecium bau-bau ketela bakar. Paham gak? Itu baunya sih singkong atau ketela lah intinya. Itu adalah perfume dari Mbah Wowo, kamu tahu sendiri kan. Tapi aku ngerasa kayak ya udah sih, aku nggak ngeganggu mereka, aku juga nggak mau diganggu gitu kan. Cuman kalau ada tamu, anak-anak mau ke kamar aku gitu misalkan main, ya aku minta sholatnya di situ, soalnya di kamar kan sempit kan. Ya udah sholatnya di situ. Nah udah tuh aku mulai eksplorasi tuh ke kamar mandinya. Ada kamar mandi yang nggak ada pintunya. Entah itu disengaja, mungkin kayaknya biar nggak dibuat mandi, paham nggak? Dan setelah aku lihat itu tuh ada kayak, aku nggak tahu nih dia cewek apa cowok, yang jelas dia itu dalam kondisi gini, nangis. Kayak nangis itu ya, tapi di bawah shower gitu loh, kayak anak galau yang lagi nangis itu. Iya nangis ini gitu, seperti ini. Nah itu jadi nggak ngerti wajahnya kayak gimana, entah itu dia cowok apa cewek karena full hitam. Aku nggak mau sedikit pun untuk aku tamatin, aku kayak bentuknya gimana gitu. Pokoknya yang aku lihat ya udah dia pakai baju gelap pokoknya. Ya udah itu pertama kali di situ, dan itu agresif banget kalau diganggu. Dia nggak suka rame. Kalau rame dia marah. Gimana sih kalau orang lagi nangis terus kayak dia diganggu gitu loh, kayak teriak-teriaknya gitu. Pernah ada kejadian yang berhubungan dengan hantu tersebut ya? Yang mana? Yang di kamar mandi? Pas aku mandi itu kalau mandi itu nggak ada lampu di sana. Aku nggak paham lagi kenapa itu asrama udah pengap, terus jarang dibersihin tuh sebenarnya kayak pagi sama sore deh seingatku, tapi kok tetap kotor terus gitu. Mungkin karena bangunan lama juga kali ya, jadi kayak karena aku orangnya kan nggak suka kotor ya, jadi harus selalu bersih gitu. Kayak misalkan keramiknya itu harus kalau memang putih ya putih, jangan sampai kayak jadi warna, tau nggak, keramik kotor kuning atau kecoklatan tuh nggak suka. Itu kayak susah banget dibersihin. Ada tempat wudhunya juga di situ. Pernah tuh aku pernah wudhu bareng. Aku lagi wudhu kan, kalau mau, ya Allah itu asrama. Jadi kan kamar sama kamar mandinya kan dipisah ya. Kalau kita mau sholat kan mau nggak mau harus ke kamar mandi. Apalagi waktu maghrib. Jadi aku tuh lebih sering untuk jaga wudhu dari asar. Sebelum maghrib, sebelum azan maghrib aku udah wudhu dulu biar aku maghrib gak ke kamar mandi. Karena udah pernah pas lagi wudhu ditemenin sama, setahu gue sih kayak nenek-nenek dulu. Cuman aku nggak mau lihat, jadi aku biar fokus wudhu kan. Ke wudhu dia ikutan nyalain air aja gitu. Dia ikut wudhu? Ya mana tahu. Kali dia wudhu nggak tahu. Ya udah akhirnya pulang. Sebenarnya kalau mau dicari kisah-kisah ngerinya, kalau suka ngetok pintu itu anak kecil biasanya. Anak kecil lari-lari gitu, ngetok lari, ketok pintu depan lagi, duduk lari. Terus yang paling apa lagi ya kalau di asrama, kalau di gedung aku sih, karena aku lebih sering interaksi di gedung aku kan, jadi ya aku ngerti penghuninya siapa. Tapi yang paling aku kesebel nih, entah itu beneran si makhluk tersebut yang nyolong onderdil atau emang ada oknum dari mahasiswi yang suka banget nyolong onderdil cewek. Kan kalau ngejemur itu kan di kamar mandi. Nah sejak kejadian beberapa kali aku kehilangan onderdilku, akhirnya aku ngejemur bajuku tuh sampai keliling gedung. Jadi gimana ya, gedungku tuh nggak bisa dilewatin. Kan gedung nih. Ini kan lorong nih. Ini gedung, ini lorong. Kalau mau ke gedung aku sebelah sini pokoknya jendelanya. Nah kalau mau lewat ke samping sini itu nggak bisa,
karena ada kali seingatku. Pokoknya ada tembok. Oh yes, jadi tembok antara gedung A sama gedung sebelah sini C, kan A, B, C, D zigzag gitu loh bentuknya. Seingatku ya. Nah itu di iniin tembok. Jadi aku nggak bisa langsung ke sini. Aku harus muter dulu untuk mencapai kamarku yang di sini. Yes. Akhirnya ya udah mau gak mau aku muter. Itu malah apa ya? Ya emang sih itu bener-bener aman emang onderdilku. Akhirnya nggak ada usaha maling. Berarti emang ini kali ya. Berarti emang manusia kalau udah kayak gitu. Ya mungkin dia lagi nggak ada duit, pengen beli. Tapi onderdil, bayangin kayak onderdil tuh kayak kan bekas orang gitu loh. Itu siapa korbannya nggak cuma aku doang, tetanggaku, teman-temanku, anak vokasi, anak FKM, tapi seberangnya itu ada anak akuntansi, seberangnya lagi aku lupa dia anak mana, aku lupa. Nah itu ya aman sih, cuman berarti emang bener nih tujuan si makhluk ini komunikasi sama aku tuh, aku nih yang suka ngambil onderdil, aku suka sama onderdil nih gitu. Pertama kali aku kesana kan dia ceritanya kayak gitu. Tapi ternyata pas aku pindahin bajuku ke sebelah kamarku, buktinya nggak hilang, ya kan. Terus sendal sepatu sama sendal Crocs, zaman dulu kan masih hype-nya Crocs cewek ya, cewek tuh banyak yang pakai Crocs gitu kan, SMA. Aku bawa itu dan hilang, Converse juga hilang, nggak paham lagi gitu. Parah sebenarnya dasarnya itu kasus kehilangan parah. Jadi ya kalau masalah hantu yang paling bener-bener bikin aku tegang itu di kantin. Tiap aku makan dia selalu berdiri di antara, kan kalau warnet kan sebelah sana ya, ngeprint dia seberangnya, tapi kayak ada teras kosong. Dia selalu berdiri di situ. Itu kayak ngawasin gitu loh. Kayak gitu. Dan karena aku bisa ngeliat dia tuh kayak ngerespon balik dan kayak ngasih tanda. Apa tuh namanya kalau ditandain. Ya maksudnya aku ditandain gitu. Apalagi sih ceritaku, aku agak yang paling aku ngeri ya kamar mandinya itu benar-benar kotor kan. Jadi banyak dari penghuni gedung lain itu ke gedung A, asrama cowok juga ada yang pernah ke situ juga. Terus ada kamar yang dekat sama kantin, itu pernah ada yang ketok-ketok, pernah ada yang teriak-teriak di situ. Itu pokoknya ceritanya turun temurun di situ selalu ada kejadian. Yang deket kantin, ada kan kantin deket sama kayak ada hutan-hutan, terus ada laundryan di situ kan. Nah ada kamar kan di sini, kayak itu. Dekat lobinya berarti. Yap, dekat lobi. Itu kamar tamu, seingat kau bagaimana gitu. Katanya kamarnya lebih mahal. Katanya sih, aku nggak ngerti juga. Aku cuma anak-anak cerita aku dengerin. Gitu aja sih. Terus sama ada pohon kelapa di asrama kan ada pohon tinggi, kayak mirip-mirip pohon kelapa gitu. Nah itu kalau ada kayak kepala di situ ngegantung di atas. Kalau di daerah Jawa Timur tuh namanya gundul kecik. Itu. Terus settler sepeda depan asrama itu juga ada yang duduk-duduk di situ. Ramai banget pokoknya di asrama. Mana deket danau, lagi deket hutan. Terus ada yang pernah lewat kuburan situ, muter-muter nggak bisa balik, anak asrama. Sampai ceritanya tuh diomongin sama anak-anak asrama. Memang ada jalan tembus, aku ada jalan tembus gitu. Iya ada jalan tembusnya nanti Jagakarsa ya. Iya. Di Jagakarsa. Lewat situ juga. Itu sampai lampu tuh mati semua di gedung dia. Pokoknya aku lupa kejadiannya kayak gimana. Tapi yang inget tuh si Pudut. Dia selalu bilang, Fon, ada komennya dia. Fon, jangan lupakan asrama Wifon gitu. Nah itu kenapa nggak berkesan di aku juga lupa yang mana. Mungkin Pudut mau komen lagi di situ. Terus kalau cerita dari kamu apa? Kamu kan pernah tuh ke kamar asrama laki-laki. Pernah nginep atau pernah? Nginep pernah.
Dan memang kondisi kamar mandi mohon maaf ya seperti itu. Karena kamar mandi bersama, jadi satu kamar mandi itu ada berapa pintu di sana? Satu iya. Mungkin 5 atau berapa? Ada untuk lorong sini tuh sebelah sini, untuk lorong sebelah tuh agak sini. Ada dua kamar mandi. Nah, ya ada nggak sih cerita-cerita kalau kamu lagi kebelet banget? Kebelet terus? Terus pengen kamu pernah ya itu tadi yang duduk itu loh, yang di pinggir nggak ada pintunya. Terus diganggunya gimana sama dia? Kamu belum cerita diganggunya kayak gimana? Ya, dia nangis, makin kenceng nangisnya. Ada aku sendirian. Kadang aku minta temen sebelahku, kan temboknya tuh kayak triplek kayak itu diketok tuh kedengeran gitu loh. Ke temenin dong ke kamar mandi gitu. Kalau dia tidur ya udah wassalam ke kamar mandi sendiri. Mau dia nangis, mau dia ngajak ngobrol lewat, itu aku tutup nih, ada lewat gitu kayak. Ya gimana ya, rasa kebeletku jadi hilang kadang. Bingungnya itu sih, nggak enaknya. Kondisi kebanyakan sama, banyak ngetok. Oh, itu di mana? Di kampus mana? Itu siapa ya? Orang sebelah. Sebelah yang mana ya? Orang sebelah. Dibuka orangnya yang sebelah. Kamu kalau ketemu kayak gitu gimana? Ya alhamdulillah belum pernah ketemu, jadi aku bingung juga untuk bereaksi. Sebelah gini ya? Oh, sebelah gini? Di kepala kelihatan isi. Kelihatan isinya. Kamu gimana? Kalau udah ngeliat aku belum pernah sih, jadi gue bingung juga. Cuman memang kalau suasananya itu memang kurang enak. Kayak hawanya itu di mana? Oke, jadi asrama laki-laki, putra asrama laki kayak gitu. Padahal loh, mungkin ya kak, mungkin karena salah satu efeknya itu karena sirkulasi udaranya kurang, terutama di gedung kan. Gedung tingkat 4. Itu ngap banget, kalau dibilang ngap banget. Kalau nggak ada kipas ya, kipasnya nggak ngebantu banget. Makanya kipas aku selalu deketin sama jendela. Kenapa waktu itu aku milih asrama? Karena aku kan belum ada waktu untuk survei kosan kan, dan udah mepet banget waktu masuk. Ya udah mau nggak mau asrama dulu. Dan karena kenalnya sama senior, ada kenalan senior, dibantulah untuk daftar asrama. Nah kayak gitu. Lemari itu tiba-tiba bunyi berisik di dalam. Jadi kesimpulannya, menurut kamu asrama UI itu menjadi salah satu tempat yang creepy di UI? Enggak, karena ada yang lebih serem. Oke, kita tunggu lagi ceritanya untuk yang lebih serem. Aku pengen dengar cerita dari kamu yang serem itu kayak gimana. Oke, mungkin teman-teman yang lain penasaran juga. Gimana? Siap? Oh iya, siap nggak para maba untuk mungkin ada para maba atau anak-anak yang mau masuk SMA, masuk kuliah, penasaran cerita-cerita dari para alumninya mungkin, atau yang udah jadi mahasiswa yang sebelum pandemi ya tentunya, jadi udah merasakan gimana sih rasanya kuliah di kampus, maksudnya ngelas gitu kan. Jadi kuliah, aku pernah ke kamar mandi kampus nih, aku pernah di sini nih, pernah ngelewatin ini nih. Kalau kuburan Biku tuh bagiku tuh nggak ngeri loh, karena cuma bikin kesono kan, cuman ya kayak tempat terbengkalai gitu loh. Dan aku cuma dengar cerita kalau menara air itu agresif banget katanya, itu kan kayak gitu kan. Nah, aku pas aku lewat kayak ya emang gede banget, gede tinggi, kayak mirip-mirip Bawowo gitu loh. Tapi dia tuh kayak menyerupai menara gitu, sensitif banget. Bahkan di siang bolong itu dia beraktivitas. Itu sih ya, mungkin ya itu salah satu spoilernya dari tempat-tempat yang lain. Mungkin ada yang mau request untuk kampusku kak, nanti kita akan cari tahu nih kisah langsung dari para alumninya. Ada yang mau dibahas tentang Universitas Brawijaya, mungkin UNER, UNPAD, atau kampus apa lagi sih? UGM, yes. Apa lagi ya? Kalau masalah IPB tadi udah cukup ngeri sih bagiku. Itu aku karena alhamdulillah aku belum pernah melihat sosok itu, jadi bagiku kayak kalau misalkan melihat kayak gitu kan. Yes, that's right. Oke. Intinya apa ya? Balik lagi, kisah-kisah kayak gitu tuh kenapa jadi selalu eksis, karena kita ya kayak gini selalu turun-temurunin gitu. Jadi mereka
akan terus menyerupai cerita yang turun-temurun itu tadi. Kalau beda cerita, kalau misalkan cerita turun-temurunnya itu bentuknya nggak kayak gini, tapi mungkin bentuknya kayak gini, itu ya pasti akan turun-temurunnya kayak gitu. Jadi sebenarnya hantu itu sesuai imajinasi kita. Yes. Oke, itu aja. Dan tujuannya emang ya membuat manusia takut sama mereka. Lupa kalau kita harusnya takut sama Tuhan. Kayak gitu ya, meskipun aku sendiri pun kadang seperti itu. Lebih ke apa ya, bentuknya itu nggak wajar, paham nggak? Dan mereka itu bisa nyerang kadang ngagetin. Nah gitu, yang ngagetin tuh misalkan diem, terus ngagetin, matanya tiba-tiba melotot, terus lidahnya tiba-tiba ngejulur panjang, entah itu dia mau lari ngejar kita. Aku pernah dikejar soalnya dulu. Nah itu yang dibahas di segmen lain mungkin ya. Kayaknya lebih asik deh kalau diceritain. Mungkin asramaku, aku kan juga tinggal di asrama tentara waktu di sebuah kota. Itu aja. Oke. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton ini sampai akhir. Dan kalau kalian suka video ini, boleh banget untuk klik tombol like dan share ke teman-teman kalian. Mungkin pengen ada yang mau dibahas nih tentang kampus ini, pengen dong Kak cerita-cerita dari kampus ini, kampus itu, atau bahkan sekolah ini, sekolah itu, gitu kan. Dan terima kasih untuk subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.